Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya lah kita dapat kembali berkumpul pada Zoom hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muklis SH MHU selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dan tentunya teman-teman yang saya sayangi sekalian. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul PHPU Pilkada ataupun perselisihan hasil pemilu umum Pilkada. Adapun anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Aulia Devita, selaku moderator pada pagi hari ini, dan teman saya yaitu Muhammad Alif. Kepada Muhammad Ali dipersilakan untuk membaca PPT. Terima kasih. Ya, dari sini saya ingin tahu pengertian perselisihan hasil pemilu umum pilkada atau PHPU. PHPU sendiri adalah perselisihan antara peserta pemilihan umum kepada kepala daerah dan komisi pemilihan umum daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. PHPU juga dapat meliputi ada dua, penentuan pasangan calon yang masuk dalam putaran kedua pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang kedua, terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun di dalam prakteknya MK yang juga menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas tahapan penyelenggaraan pemilu. Para pihak dalam PHPU. Yang pertama, para pihak dalam PHPU, Kada dan Wakada. Yang pertama, pasangan calon sebagai pemohon, kabupaten atau kota sebagai pemohon. Kedua, KPU atau KIP, provinsi atau KPU atau KIP. Kedua, pasangan calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait PHPU, Kada dan Wakada. Ketiga, termohon dan pihak terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya. Pasal 41 ayat 2 UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan Bawaslu atau Bawaslu sebagai pihak terkait atau lembaga negara terkait untuk didengar keterangannya secara tertulis. Adapun objek PHPU, hasil perhitungan suara hasil pemilu kada yang ditetapkan oleh termohon yang meliputi, yang mempengaruhi. Pertama, penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilu kada. Yang kedua, terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang ketiga, kualitas penyelenggara pemilu. Contohnya PHPU Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 57 PHPUD 2008. Sejarahnya, sebelum Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 berlaku terminologi pemilihan kepala daerah atau pilkada sebagaimana diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimaknai sebagai kegiatan non pemilu yang menjadi dominan eksekutif dalam penyelenggaraannya. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh rumusan UU nomor 32 tahun 2004 yang tidak ada satu kata pun menyebut pemilihan umum. Pasal 1 angka 21 UU nomor 32 tahun 2004 setelah Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 disahkan. Terminologi pilkada berubah menjadi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pemilu kada. Pemilu kada dimaknai sebagai bagian dari kegiatan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 UU nomor 22 tahun 2007. Dasar hukum kewenangan MK PHPU pada pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Dasar hukum kewenangan MK PHPU pada pasal 24C ayat 1 UUD pasal 10 ayat 1 nomor 24 tahun 2003 tentang MK UU nomor tahun 32 tahun 2004 JUNCTO Junto Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dapat disingkat PP 6/2005.
Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau PMK 15 2008. Berita acara pengalihan wewenang mengadili keberatan atas hasil penghitungan secara pemilu kada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008. Di sini ada asal peradilan PHPU. Pasalnya pasal 24C ayat 1 UUD pasal 10 ayat 1 UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK UU MK. UU nomor 2 tahun 32 tahun 2004 junto UU nomor 12 tahun UU nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Disingkat PP 6 2005. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah PMK 15 2008. Di sini ada pengajuan permohonan perselisihan pemilu kada, pengumuman hasil pemilu termohon, kemudian pengajuan termohon, permohonan dapat 12 lengkap ditandatangani oleh pemohon oleh atau kuasa 3 kali 24 jam sampai penerimaan permohonan oleh MK. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Agia Dipta. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada proses penerimaan permohonan. Yaitu penerimaan permohonan, kemudian pemeriksaan kelengkapan permohonan, dan penerbitan akta penerimaan berkas permohonan. Nah, di dalam pemeriksaan kelengkapan permohonan tersebut, dibagi menjadi dua, tidak lengkap dan lengkap. Nah, tidak lengkapnya itu pertama berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, di dalam berkas permohonan tersebut dibagi lagi menjadi dua, yaitu tidak lengkap dan lengkap. Baru diterbitkan akta pernyataan permohonan tidak diregistrasi. Baru dilengkap ataupun lengkapnya itu dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi, diterbitkan akta registrasi perkara. Lanjut. Nah, di sini terdapat juga poin pembahasan, yaitu pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili PHPU Pilkada, kemudian mekanisme pengajuan PHPU Pilkada. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili PHPU Pilkada. Yaitu pertama, sengketa hasil pemilihan umum kepada dan wakil kepala daerah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, yang semula merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian dilanjutkan pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 menetapkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi, paling lama 18 sejak undang-undang ini diundangkan. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 dan pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, JIS Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ataupun MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pemilu kada. Peraturan sebelum Nizil. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Lanjut. Nah, di sini terdapat juga mekanisme pengajuan PHPU Pilkada. Nah, mekanismenya itu dilakukan pengajuan permohonan maksimal 3 kali 24 jam, baru nanti diberikan oleh panitera, baru diberikan permohonan diregistrasi, penetapan hari sidang, sidang panel, pemeriksaan pendahuluan oleh 3 hakim konstitusi.
Nah, di situ sidang harus diselesaikan dalam 30 hari bagi PHPU legislatif dan 14 hari kerja bagi PHPU Pilpres dan Pemilu Kada. Sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi, baru dikeluarkannya putusan. Baru tahap pemeriksaan sidang perselisihan hasil pemilu kada. Pertama yaitu pemeriksaan permohonan. Baru di dalam pemeriksaan permohonan tersebut terdapat kelengkapan dan kejelasan permohonan. Kemudian terdapat juga pemeriksaan. Jadi di dalam pemeriksaan tersebut dilakukan pemeriksaan materi permohonan yang meliputi kewenangan, kedudukan, hukum, isi permohonan. Kemudian pembuktian. Jadi di dalam pembuktian tersebut diajukan pemohon, keterangan termohon, dan bukti-bukti yang diajukan oleh termohon, serta pernyataan pihak terkait, atau pernyataan termohon dan pihak terkait dapat mempertimbangkan pada tahap pemeriksaan. Kemudian terdapat juga yaitu putusan. Melalui 2 tahap, rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil keputusan yang tertutup untuk umum, pengucapan putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Kami sudahi dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.